Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian yang masih terjaga, dan selamat datang kembali di channel Gardu Sunyi. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah cerita horor tentang dua orang yang melakukan perjalanan di malam hari, hingga motor yang mereka kendarai tiba-tiba mogok di tengah hutan alas roban. Sebuah jalur yang dikenal sepi, gelap, dan menyimpan banyak cerita yang tak pernah benar-benar selesai diceritakan. Tanpa adanya sinyal, tanpa penerangan yang memadai, dan hanya ditemani suara hutan yang benar-benar sunyi waktu itu. Mereka tidak menyadari bahwa malam itu bukan hanya mereka berdua yang berhenti di alas roban. Seperti biasa, pastikan kalian menonton di tempat yang aman, gunakan headset jika memungkinkan, dan jangan lupa dengarkan cerita ini sampai selesai. Mari kita mulai ceritanya. Tidak semua jalan pulang benar-benar membawa kita kembali dengan tenang. Ada jalan yang menyimpan cerita, ada jalan yang menyimpan penunggu, dan ada jalan yang akan menguji niat baik manusia. Salah satunya adalah alas roban. Siang itu matahari menyengat tanpa ampun. Suara palu, mesin molen, dan teriakan mandor bercampur menjadi satu di sebuah proyek bangunan di pinggiran kota. Dua orang sahabat, Ardi dan Bayu, sejak pagi sudah berjibaku dengan pasir dan semen. Mereka bukan pekerja tetap, hanya kuli bangunan harian. Datang pagi, pulang sore, dibayar seadanya. Saat Ardi sedang mengangkat ember adukan semen, ponsel di saku celananya bergetar. Ia berhenti, membuka pesan singkat itu. Dan seketika wajahnya berubah pucat. Pesan dari tetangga kampung bahwa ibunya sakit keras. Sudah 2 hari demam tinggi, sering mengigau, dan pagi tadi sempat tak sadarkan diri. Ember di tangan Ardi hampir terlepas. Bayu melihat itu langsung mendekat. "Di, kenapa?" Ardi menelan ludah, suaranya bergetar. "Ibuku sakit parah yuk. Aku harus kirim obat hari ini." Bayu tak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk. "Oke, sepulang kerja kita berangkat, aku temani," kata Bayu. Menjelang sore, mereka membeli obat di apotik. Setelah itu, tanpa banyak istirahat, mereka langsung berangkat menuju kampung halaman Ardi dengan motor tua Bayu. Jalan mulai sepi, langit berubah jingga, lalu gelap perlahan. Rumah orang tua Ardi berdiri sederhana di ujung kampung. Dinding papan, lantai tanah, lampu redup. Begitu masuk, Ardi melihat ibunya terbaring lemah di depan bambu. "Mak," suara itu hampir pecah. Sang ibu membuka mata perlahan. "Kamu pulang, Di." Ardi duduk di sampingnya, menggenggam tangan yang kurus itu dingin. "Gimana kabarnya, Mak? Ini Ardi bawain obat." Ibunya tersenyum tipis. "Masih lemes, tapi Mak senang kamu datang." Ayah Ardi menyuguhkan hidangan sederhana. Nasi putih hangat, ikan asin, sambal, dan sayur bening. "Maaf ya Nak, cuma ini," ucap sang ayah. Ardi dan Bayu makan dengan lahap. Bukan karena lapar semata, tapi karena kehangatan rumah itu. Malam mulai turun ketika mereka pamit. Sang ibu menggenggam tangan Ardi lebih lama. "Hati-hati di jalan, jangan ngebut, kalau capek berhenti." Ardi mengangguk. Entah kenapa dadanya terasa berat. Untuk kembali ke kota hanya ada satu jalan tercepat, alas roban. Jalanan mulai menanjak, berkelok, dan gelap. Pepohonan tinggi di kiri kanan menjulang seperti tembok hitam. Kabut tipis menggantung rendah.
Beberapa ratus meter masuk kawasan itu, motor mulai tersendat, tarikannya berat dan tiba-tiba mati. Bayu membuka tangki, menggoyangkan pelan. Tak terdengar suara bensin. "Habis di," ujar Bayu. "Tak ada sinyal lagi. Tak ada rumah, tak ada warung bensin nih," kata Ardi. Mereka pun mendorong motor itu. Langkah demi langkah terasa berat, keringat bercucuran, napas tersengal, hutan terasa semakin sunyi, bahkan suara serangga seolah menghilang. Saat hampir putus asa, di kejauhan terlihat lampu Petromak. Sebuah warung makan kecil berdiri sendiri di pinggir jalan. Di depannya duduk seorang lelaki tua, rambut putih, tubuh kurus, wajahnya datar tanpa ekspresi. "Mampir dulu, Mas," katanya pelan. Karena lelah mereka duduk. Tanpa memesan, 2 piring nasi dan tempe goreng sudah tersaji. Rasanya hambar tapi mengenyangkan. Ardi merasakan sesuatu yang aneh. Warung itu terasa lebih luas di dalam. Bayangan seperti orang lain duduk di sudut, tapi saat ditoleh kosong. Jam Bayu berhenti berdetak. "Pak, kami mau beli bensin," kata Bayu. Lelaki tua itu masuk ke belakang, lalu kembali membawa botol berisi cairan bening. "Ini cukup sampai keluar hutan ini," ucap lelaki tua itu. Sebelum mereka pergi, lelaki tua itu berkata datar, "Nanti kalau motor berhenti lagi, jangan tatap yang berdiri di jalan." Saat mereka menyalakan motor, warung itu pun menghilang. Sontak tubuh mereka terasa kaku, denyut jantung terasa berhenti, dan langsung Bayu menarik tuas gas motornya. Motor pun melaju kencang. Di saat melaju beberapa ratus meter, motor itu mogok lagi. Lampu meredup, dan di tengah jalan berdiri perempuan berbaju putih. Rambut panjang menutupi wajah. Perlahan ia mengangkat kepala. Mata hitam pekat tanpa adanya putih di matanya. Bau anyir menyengat. Ardi menunduk membaca doa. Bayu menyebut nama ibunya. Bisikan terdengar dari hutan, "Balik!" Dan tiba-tiba motor menyala sendiri. Mereka melaju sekencang mungkin tanpa menoleh hingga keluar alas roban. Mereka selamat, tanpa luka, tanpa kehilangan. Namun sejak malam itu mereka tahu tidak semua yang menolong adalah manusia, dan tidak semua yang menampakkan diri ingin mencelakai. Keesokan paginya, suasana proyek bangunan kembali ramai. Suara palu, besi, dan adukan semen memenuhi udara. Ardi dan Bayu bekerja seperti biasa. Namun tubuh mereka masih terasa lelah, dan pikiran Ardi belum sepenuhnya lepas dari kejadian semalam di alas roban. Saat matahari mulai naik, Pak Mandor, seorang pria paruh baya berwajah tenang dan sorot matanya dalam, datang menghampiri Ardi. "Di," panggilnya pelan. "Kemarin kamu izin pulang kampung ya? Orang tuamu gimana sekarang?" Ardi menghentikan pekerjaannya. "Alhamdulillah, Pak. Ibu saya sudah agak baikan sekarang." Pak Mandor tersenyum, menepuk bahu Ardi. "Syukurlah, orang tua itu adalah doa paling kuat di bumi ini, Di." Mereka duduk sejenak di pinggir proyek. Obrolan mengalir hangat. Bayu ikut bergabung. Entah kenapa, Ardi merasa dadanya lebih ringan saat berada dekat Pak Mandor. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Setelah ragu sejenak, Ardi akhirnya memberanikan diri. "Pak, boleh saya ceritakan sesuatu?"
Pak Mandor itu menoleh, menatap Ardi lama, lalu mengangguk pelan. Iya, ceritakan saja. Ardi pun menceritakan semuanya, dari kehabisan bensin di alas roban, warung makan aneh dengan lelaki tua berwajah datar, bensin dalam botol kaca, hingga sosok perempuan berbaju putih yang muncul saat motor mogok. Saat Ardi bercerita, Pak Mandor tidak terlihat kaget sama sekali. Wajahnya tetap tenang, seolah cerita itu bukan hal asing baginya. Setelah Ardi selesai, Pak Mandor menarik napas panjang. Kalian selamat bukan karena kebetulan, katanya pelan. Ardi dan Bayu saling pandang. Di alas roban ada jin tua penunggu hutan itu. Sudah ratusan tahun. Dia bukan jin sembarangan, kata Pak Mandor. Bayu menelan ludah. Yang warung itu ya Pak, kata Bayu. Pak Mandor mengangguk. Dia sering menyamar sebagai orang tua. Warungnya tidak selalu ada, muncul hanya pada orang-orang tertentu. Ardi merinding. Dia jahat Pak, kata Ardi. Pak Mandor tersenyum tipis. Tidak, tapi juga tidak sepenuhnya baik. Dia penjaga. Dia menilai niat manusia. Pak Mandor lalu menatap Ardi dalam-dalam. Kamu pulang untuk apa? Ardi menjawab lirih. Untuk ibu saya sih Pak, mengantar obat. Pak Mandor mengangguk pelan. Itulah sebabnya kamu ditolong, jawab Pak Mandor. Lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan, seolah takut didengar angin. Jin tua itu hanya membantu orang yang niatnya bersih. Orang lewat yang untuk mencuri, mabuk, atau berniat jahat akan diuji, bahkan akan disesatkan oleh jin tua itu, tambah Pak Mandor. Bayu termenung, lantas ia melontarkan pertanyaan. Terus perempuan berbaju putih itu siapa Pak? Pak Mandor tersenyum tipis lagi. Itu bukan untuk menakuti, itu peringatan, ujian terakhir. Kalau kamu panik, menantang, atau sombong, hasilnya bisa lain. Ardi seketika teringat pesan lelaki tua di warung. Jangan menatap yang berdiri di jalan. Kamu tahu, jin tua itu bahkan memerintahkan makhluk gaib lain di alas roban agar tidak mengganggumu. Ardi seketika terkejut. Kenapa Pak? Karena niatmu baik. Kamu pulang bukan untuk diri sendiri kan, tapi untuk orang tua. Dan doa ibumu ikut berjalan bersamamu malam itu, jelas Pak Mandor singkat. Suasana hening sejenak. Angin berhembus pelan di antara bangunan yang setengah jadi. Pak Mandor berdiri, menepuk bahu Ardi sekali lagi. Ingat, di dunia ini bukan cuma yang kelihatan. Kalau niatmu lurus, insya Allah, bahkan yang tak terlihat pun bisa menjadi penjaga kita. Sejak kejadian malam itu, kehidupan Ardi perlahan berubah. Bukan berubah menjadi buruk, tapi menjadi terasa aneh. Beberapa hari setelahnya, Ardi sering mengalami hal-hal kecil yang sulit dijelaskan. Saat bekerja, ia kerap merasa seperti diawasi, namun bukan dengan rasa takut, lebih seperti ada sesuatu yang memastikan ia baik-baik saja. Palu yang hampir jatuh selalu tertahan tepat waktu. Langkahnya yang terpeleset selalu menemukan pijakan. Bahkan saat hampir tertimpa material bangunan, selalu ada jeda sepersekian detik yang menyelamatkannya. Namun di sisi lain, Ardi juga sering bermimpi tentang hutan, pepohonan tinggi, kabut yang berkelok,
dan seorang lelaki tua berdiri diam, menatapnya tanpa ekspresi. Mimpi itu berulang setiap malam. Suatu siang, Ardi memberanikan diri menghampiri Pak Mandor. Wajahnya terlihat ragu, suaranya pelan. "Pak, sejak kejadian di Alas Roban itu, hidup saya kok rasanya beda. Saya sering mimpi aneh dan seperti ada yang ngikutin." Pak Mandor menghentikan pekerjaannya. Ia menatap Ardi cukup lama, lalu menghela napas pelan. "Kamu sudah makan hidangan di warung itu kan?" tanya Pak Mandor. Ardi mengangguk. "Iya Pak, nasi dan tempe." Pak Mandor tersenyum tipis. "Itu bukan pemberian cuma-cuma nak," kata Pak Mandor. Ardi terdiam. Jin tua itu punya aturan. Dia menolong, tapi ada timbal balik. Dan bayaran yang dia minta bukan uang. Lanjut Pak Mandor. Bayu yang ikut mendengar langsung menelan ludah. "Terus apa yang diminta Pak?" kata Bayu. Pak Mandor menatap ke arah pepohonan jauh di balik proyek. "Dia minta kamu menanam sebuah pohon di Alas Roban," kata Pak Mandor. Ardi terkejut. "Pohon?" Pak Mandor mengangguk. "Itu cara mereka menjaga keseimbangan. Kamu diberi makan, diberi jalan pulang, diberi perlindungan, maka kamu dimintai memberi kehidupan mereka kembali. Pohon-pohon itu adalah kehidupan bagi mereka," lanjut Pak Mandor. Andi teringat mimpi-mimpinya, hutan kabut dan tatapan laki-laki tua. "Kalau tidak dilakukan Pak?" tanya Andi lirih. Pak Mandor menggeleng pelan. "Bukan celaka sih, tapi hidupmu akan terus merasa tidak selesai, seperti punya hutang yang belum dibayar." Keesokan harinya, dengan ditemani Bayu dan arahan Pak Mandor, Ardi kembali ke Alas Roban di siang hari. Ia membawa bibit pohon-pohon keras yang bisa hidup tahan lama. Saat Ardi menutup lubang terakhir, angin berhembus pelan, daun-daun bergesek lembut, seperti ucapan terima kasih yang tak bersuara. Sejak hari itu, mimpi Ardi berhenti. Perasaan diawasi pun menghilang. Hidupnya kembali normal, namun dengan satu pemahaman baru, bahwa di dunia ini, setiap kebaikan yang kita terima selalu ada tanggung jawab untuk memberi kembali, entah kepada manusia, entah kepada alam, atau kepada sesuatu yang tak pernah kita lihat. Tapi mereka selalu menjaga keseimbangan alam ini. Dan di Alas Roban kini berdiri sebuah pohon muda, sebagai penanda bahwa niat baik pernah lewat di sana dan dibalas dengan cara yang tak pernah Ardi bayangkan. Dari kisah Ardi dan Bayu, kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang terlihat oleh mata. Ada hal-hal yang berjalan diam-diam, menjaga atau menguji, tanpa pernah meminta dikenal. Niat baik ternyata bukan hanya dirasakan oleh sesama manusia, tetapi juga oleh alam dan makhluk yang tak kasat mata. Saat seseorang melangkah untuk orang tuanya, untuk kebaikan, tanpa pamrih dan tanpa kesombongan, doa akan berjalan lebih dahulu daripada kakinya. Alas Roban bukan sekedar jalan sunyi, ia adalah cermin. Siapapun yang melewatinya akan bertemu kembali dengan niatnya sendiri. Jika niat itu bersih, jalan akan membuka jalan. Jika niat itu gelap, malam akan menunjukkan wajah aslinya. Karena itu, kemanapun kita pergi, apapun tujuan kita,
Jangan pernah meninggalkan adab, doa, dan rasa hormat, baik kepada sesama manusia maupun kepada alam tempat kita berpijak. Dan jika suatu malam kamu merasa tidak sendiri di jalan yang sunyi, jangan merasa takut. Mungkin kamu sedang diingatkan untuk meluruskan niat, atau sedang dijaga tanpa pernah kamu sadari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mengingatkan bahwa niat baik selalu menemukan jalan untuk pulang. Selamat malam, dan semoga langkahmu selalu dijaga.